Baiklah, kita langsung aja sambil menunggu yang lainnya ya. Di sini sudah lumayan banyak yang mengikuti. Jadi sebelum kita mulai pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi untuk seluruh siswa, semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, apalagi setelah Hari Raya Galungan dan Kuningan, kita akan ada pertemuan pembelajaran di sekolah dalam pelaksanaan prakteknya. Nah, mengenai hal yang akan dilaksanakan tersebut, jadi di sini sebelum Pak melanjutkan ke materi, jadi kita akan membahas sedikit poin-poin yang akan dilaksanakan dalam praktek nanti. Sehingga nanti ketika kalian praktek, kalian tidak bingung lagi apa yang harus saya lakukan. Itu dia. Nah, dalam pelaksanaan praktek nanti, untuk di kelas 11, pada kompetensi kamar tamu, ya, nanti kalian akan melaksanakan simulasi ataupun praktisnya dari awal sebagai seorang room attendant, sampai kalian selesai proses menyiapkan kamar tamu. Kalau kita ambil proses tersebut, kita sudah bahas di awal pertemuan, yaitu pada sequence proses ataupun step by step procedure as a room attendant. Jadi langkah-langkah sebagai seorang petugas kamar dalam menyiapkan kamar tamu di suatu hotel. Jadi urutan proses yang akan dilaksanakan, itu dia. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak? Gimana sih urutan proses sebagai seorang room attendant? Cukup disebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama ngapain, yang kedua ngapain. Silakan Dewa Ayu Purnama. Diingatkan sedikit temannya. Ya Pak, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Dewa Ayu. Room attendance sequence process cleaning guest room. Yang pertama adalah preparation, personal dan prepare room, attendant trolley chart. Yang kedua, entering to guest room process. Nomor 3, first check dan saving room. Nomor 4, stripping dan making bed. Nomor 5, cleaning bathroom. Nomor 6, cleaning room. Nomor 7, completing cleaning bottom area. Nomor 8, final check dan process of flipping the room. Sekian, terima kasih. Ya, Dewa Ayu, 11 sampai 10. Nomor berapa Ya. Dewa Ayu? Nomor absen 24. 24. Oke. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dewa Ayu tadi ya. Tahapan-tahapan yang akan kalian laksanakan ketika kalian melakukan praktek nanti. Kalau kita ingat dari materi yang sudah disajikan sebelumnya, nanti kalian prakteknya ini yang kalian lakukan. Ya. Oke. Jadi siapapun nanti dalam pelaksanaan praktek, kalian pahami setiap poin sequence proses yang dilakukan oleh room attendant yang ditampilkan di depan. Ya. Nah, begitu kalian melaksanakan proses, yang pertama ada preparation. Ini sudah kita bahas. Ya, persiapan apa saja yang harus saya lakukan sebelum saya praktek. Biar nanti nggak bingung saya ngapain sekarang prakteknya. Ya. Jadi persiapan terlebih dahulu. Personal secara pribadi kalian siapkan diri. Ya. Terus persiapan dalam menata perlengkapan room attendant trolley chart-nya. Dalam menata trolinya. Kan itu yang kita sedang bahas materinya. Ya. Kalau kalian sudah selesai menyiapkan troli dan juga kalian sudah merasa siap secara personal, secara pribadi,
kalian akan melakukan tahapan entering to the guest room, memasuki kamar tamu, akses ke kamar tamu yang akan kita bersihkan. Gimana nanti memasuki ke kamar tamu tersebut? Itu dia. Ya. Nanti kalian lebih aktif lagi, coba dicari materinya ataupun sebelumnya sudah diberikan, ya. Apa yang harus diperhatikan sebelum memasuki kamar tamu, ya. Apa yang harus dibawa, gimana sikap kita memasuki kamar tamu, prosedur dalam entering-nya, peraturan dalam memasuki kamar tamu, berapa kali saya ngetuk pintu atau ring the bell, apa yang disebutkan, diucapkan, itu yang kalian lakukan. Ya, misalnya kalian knock the door 3 times, mengetuk pintu 3 kali, sambil menyebutkan identity, good morning, housekeeping please. Ya, kasihan apa? Untuk prosedurnya kalian kasih limit time, jarak waktu kurang lebih 5-10 detik. Jangan terlalu cepat knock the door-nya, misalnya kalian ketuk, habis itu kalian langsung, kesannya kalian ngejar tamu. Jadi dikasih jarak juga, jangan juga terlalu lama. Itu dia ya. The first process knock the door-nya, mengetuk pintu yang pertama dengan yang selanjutnya itu, kalau terlalu lama nanti tamunya keburu tidur lagi diketuk pintunya. Ya. Jadi standarnya di hotel itu biasanya 5 or until 10 minutes ya, jadi 5 sampai kurang lebih 10 menit. 10 detik, ya, second ya, 5 second, jadi 5 detik. Nah itu, termasuk nanti proses di dalam, coba kalian cari materinya, baca-baca lagi ya. Terus Pak, ulas sedikit poinnya saja, first check dan saving room. Begitu kalian diizinkan membersihkan kamar, kalian tidak boleh langsung nyelonong, ya, ataupun kalian langsung making bed, atau cleaning bathroom-nya. Jadi ada tahapan first check dan saving room. Ya, check situation or condition in the room first, ya, and then saving all item in the room. Jadi kita apa? Memeriksa keadaan kamar dulu. Perhatikan keadaan kamar, fasilitas kamar dulu. Ya, oh seperti ini keadaan kamar yang akan saya bersihkan. Ya, fasilitas yang disediakan masih lengkap nggak? Masih berfungsi dengan baik nggak? Contoh sederhana, kalian begitu masuk diizinkan membersihkan kamar, misalnya kalian turn on the lamp, kalian mencoba menghidupkan lampu, ya, nanti lampunya menyala nggak semuanya? Jangan sampai nanti kalian menyediakan fasilitas di kamar tapi tidak berfungsi. Misalnya selanjutnya ada air conditioner, television, dan sebagainya. Itu kita periksa dulu. Ya, sambil buka curtain atau korden, ya kalau udah terang, lampunya bisa kita matikan kembali. Tapi kalau kondisi di dalam kamar masih dalam keadaan gelap, boleh tetap dinyalakan lampunya. Nah, itu salah satu first check yang akan kalian laksanakan ketika praktek. Ya. Selanjutnya, saving room. Ya. Jadi kalian juga di sini sebagai seorang petugas room attendant, memiliki tanggung jawab untuk mengamankan keadaan dan barang di dalam kamar tamu yang kalian bersihkan. Itu dia. Contoh sederhana. Ketika kalian melaksanakan saving room, ketika kalian menemukan misalnya di atas bed ada barang tamu seperti misalnya watch, jam tangan. Ya. Ini kita amankan dulu. Kalian pindahkan ke tempat yang aman. Di dalam kamar misalnya bisa ditaruh di stationery table, di bagian apa drawernya, lacinya, ataupun di dressing table. Di mana tempat yang aman kalian menaruh jam tangan tersebut. Sehingga nanti kalian dalam proses pelaksanaan kerja itu tidak berisiko. Misalnya kalian dalam making bed, kalian tarik nanti linennya, jamnya terjatuh, pecah.
Itu kan resiko udah. Ya. Jadi kita harus teliti nanti dalam proses saving room-nya. Kita cek seluruhan part of the guest room, bagian-bagian daripada kamar, termasuk di bathroom. Misalnya tamunya mandi, dia naruh ringnya, cincinnya. Ya, jangan sampai ketika kalian membersihkan toilet bowl, cincin tamu itu terjatuh ke dalam toilet bowl. Jadi resikonya besar nanti. Ya, kita harus melakukan ini di awal. First check saving room. Itu dia. Setelah kalian melaksanakan first check dan saving room, nanti masih banyak tahapannya. Di sini Pak berikan poinnya saja, sehingga dalam praktek nanti kalian tahu urutan, biar nggak bengong, habis ini saya ngapain, habis ini saya ngapain. Sekarang kalau kalian udah paham, oh tahapan ini saya udah lakukan. Selanjutnya saya ngapain, oh tahapan ini. Itu sebagai bayangan nanti dalam pelaksanaan praktek. Ya. Nah, setelah kalian melaksanakan first check dan saving room, semua dalam keadaan baik, aman untuk dilaksanakan atau pembersihan, ya. Bisa kita lanjutkan ke tahapan stripping dan making bed. Menata tempat tidur. Ya. Di mana tahapan stripping ini tahapan membereskan lena-lena yang akan diganti. Itu dia ya. Ini sesuai dengan standar hotel masing-masing. Nah, di sini kalau diambil standar hotel bintang 5, jika dia menggunakan standar duvet, berarti yang kalian ganti di atas bed itu ada apa? First sheet, duvet cover, pillowcase. Itu aja yang diganti. Bed protector, blanket ataupun duvet fill innernya, ya bed runner itu tidak diganti. Itu akan digunakan kembali. Itu dalam tahapan stripping. Ketika kalian sudah selesai melakukan stripping, mengumpulkan lena-lena yang diganti, kalian boleh ikat jadi satu. Kalian bawa troli, kalian taruh di mana lena kotor itu? Ya, di linen soil. Ya, linen hamper di bagian soilnya, lena kotor. Jadi dimasukkan di sana. Ya, hati-hati jangan dimasukkan ke garbage hamper. Karena ada dua bentuknya yang sama di troli. Ada dia garbage hamper, ada dia linen soil atau hampernya. Jadi bentuknya sama, dilihat dulu dicek. Kalau kalian masukkan linen ini ke garbage hamper, itu akan nambah tingkat kotoran ke lena yang akan dicuci. Ya, itu dia dalam stripping. Selesai kalian menaruh lena kotor, berarti kalian mengambil lena baru, bawa masuk, dilakukan proses making bed. Ya, nanti mau menggunakan standar 3 sheet ataupun duvet, silakan itu disiapkan. Ya, sekarang kebanyakan di hotel itu menggunakan standar duvet. Ya, kemungkinan nanti dalam prakteknya kalian akan belajar dulu untuk menggunakan duvet. Setelah selesai making bed, ya Pak jelaskan poinnya saja. Lanjut ke cleaning bathroom. Bagaimana proses membersihkan kamar mandi? Baru kalian membersihkan kamar mandi, itu urutannya. Kalau diambil, kalian melakukan proses pembersihan kamar jika dilakukan personal ataupun sendiri. Kalau sendiri-sendiri ini urutannya. Tapi kalau nanti berkelompok, dilakukan berdua, nanti mungkin bisa dibagi-bagi tugasnya. Itu kenyataannya di hotel nanti. Ya. Contoh dulu waktu Pak di hotel, jadi kalau ngajak training misalnya, jadi bisa dibagi. Misalnya trainingnya di bathroom, ya seniornya bisa ngambil di bagian bedroomnya. Ataupun ditukar sekali kebalikannya. Ya. Nah itu jika dilakukan lebih dari satu orang atau berdua. Tapi kalau kalian melakukan sendiri, supaya paham kalian urutannya juga. Ya. Tahapan cleaning bathroom ini, ya, kalian laksanakan setelah proses stripping dan making bed. Jadi kalau diambil step by step prosedurnya, urutannya ini panjang. Jadi Pak ambil poinnya saja.
Bagaimana kalian melaksanakan pembersihan di dalam bathroom? Ya, secara menyeluruh, ya, tanpa ada yang tertinggal, dan juga dicek kelengkapannya supaya nanti setelah selesai semuanya kembali dalam keadaan lengkap. Itu dia. Setelah melaksanakan tahapan cleaning bathroom, dilanjutkan ke cleaning room. Membersihkan bagian kamar sekarang. Misalnya contoh, apa yang dilaksanakan dalam cleaning room? Jadi dilakukan proses glass sweeping, membersihkan kaca di bagian kamar tamu. Jadi seluruh kaca dibersihkan dulu, misalnya diambil metodenya clockwise atau unclockwise, arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, supaya apa? Tidak ada bagian yang tertinggal atau lupa. Kalau kalian membersihkan kaca, ngaca, oh sekarang diambil di pojok bagian bawah atau bagian depan. Nanti ada yang terlupa, jadi urut aja ambil. Ya, mengikuti arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu yang kalian laksanakan nanti. Ya. Setelah misalnya melakukan glass sweeping, kalian taruh alatnya di kiri kedi. Misalnya selanjutnya, oh saya sekarang membersihkan bagian kamar, saya mau melakukan polishing. Mengkilapkan media kayu misalnya. Kalian ambil perlengkapan untuk polishing, lakukan polishing juga di room. Semua furniture kalian polishing. Nah, setelah kalian selesai cleaning di room, ya, kalian akan melaksanakan completing. Apa completing ini? Kalian lakukan tahapan melengkapi perlengkapan yang disediakan untuk tamu di dalam kamar. Guest room supplies. Baik itu yang giveaway ataupun yang non-giveaway. Baik itu yang bisa dibawa pulang oleh tamu, ataupun perlengkapan yang kita sediakan di kamar, yang tidak bisa dibawa pulang oleh tamu. Itu kita lengkapi. Itu completing. Ya. Kalian melengkapi misalnya dari bagian bathroom-nya. Kalian melengkapi misalnya yang giveaway, yang bisa dibawa pulang. Ada soap, shampoo, conditioner, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kalian lengkapi sesuai dengan fungsi biasanya penempatannya. Ya, contoh sederhana, ada disposal bag ataupun sanitary bag, itu karena difungsikan biasanya di toilet bowl, jadi ditata di dekat toilet bowl. Contohnya toilet tisu ataupun toilet papernya. Karena tamu menggunakan di bagian toilet bowl, kalian tata dekat di toilet bowl-nya. Ya. Atau di toilet tisu dish-nya. Misalnya untuk bath foam, tamu menggunakan untuk berendam di bathtub. Jadi kita tata di dekat bathtub. Itu dia ya. Jadi biasanya penataan gas amenities ini untuk memudahkan tamu pengambilannya. Oh, saya memerlukan apa soap, sabun tersebut untuk mandi. Jadi kita tata dekat shower. Karena tamunya mandi kan di shower. Itu dia. Ya. Ini tergantung SOP hotel masing-masing juga. Selanjutnya, setelah kalian melaksanakan completing, melengkapi, dilanjutkan dengan tahapan cleaning bottom area. Membersihkan bagian bawah. Baru kita bersihkan bagian bawah. Misalnya kalau standarnya dia di sweeping dan mopping, kalian lakukan tahapan sweeping dan mopping. Kalian menyapu dan mengepel. Tapi kalau lantai kamar tamu di suatu hotel itu apa karpet, misalnya kalian menggunakan teknik vacuuming, berarti kalian lakukan proses vacuuming. Nah, itu cleaning bottom area-nya, membersihkan bagian bawah. Setelah kalian selesai membersihkan bagian bawah, kalian lakukan tahapan final check, periksa terakhir. Ya, pemeriksaan terakhir. Cek dulu, sudah bersih nggak pekerjaan kalian semuanya? Sudah lengkap nggak perlengkapan yang harus disediakan?
Nah, ini kita harus periksa dulu. Ya. Jangan sampai kalian meninggalkan kamar, lupa ngisi toilet paper, tamunya nanti komplain, kok saya nggak dikasih toilet paper. Ya, itu dia. Silakan dicek dulu. Atau nanti ada yang masih kotor nggak? Kita lakukan final check dulu, pastikan dulu. Jika kalian sudah selesai memastikan, dalam tahapan final check bisa ditambahkan air freshener, supaya ruangan ataupun kamar tersebut lebih segar, wangi, ya. Tapi jangan terlalu banyak karena ada tamu yang tidak suka dengan aroma yang terlalu menyengat, ya. Baru dilakukan tahapan ataupun proses living di room-nya, meninggalkan kamar. Jangan kalian nyelonong meninggalkan kamar, tamunya masih nunggu di balkoni. Jadi kalian melapor ke tamu, sampaikan, ya, already finished clean your room misalnya, ya, oh saya sudah selesai membersihkan kamar Anda, ada yang bisa dibantu lagi, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian sampaikan ke tamu. Ya, minta izin meninggalkan kamar. Nah, ini tahapan-tahapan yang kalian lakukan secara utuh jika kalian nanti melakukan praktek, ya, pada pertemuan setelah Kuningan, ya, tanggal 28 mulai untuk prakteknya. Jadi silakan dibaca-baca lagi, karena tadi Pak hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Ya. Jadi itu tahapan-tahapan inti yang akan kalian lakukan. Nah, kita akan kembali ke materi pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Jadi dalam tahapan preparing room attendant trolley chart, ya, menata perlengkapan troli. Jadi kita sudah sampai ke tahapan perlengkapan yang ditata ke dalam troli. Komponen troli kita udah pahami. Kalau kita nggak paham komponen troli, nanti dalam praktek kalian bingung di mana harus saya taruh ini barangnya. Tapi kalau kalian sudah paham dengan komponen troli ini, oh saya tahu kok fungsi setiap komponen ini, di mana saya harus naruh barang ini. Itu dia, ya. Nah, untuk jenis linen kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Cleaning supplies, ya, bahan pembersih. Nah, bahan pembersih yang dibawa nanti. Jadi di sini Pak tampilkan. Jadi nanti untuk cleaning supplies, kalian bisa tata ke dalam carry caddy untuk memudahkan menampung dan membawa cleaning supplies tersebut. Di mana cleaning supplies ini adalah bahan pembersih yang diperlukan dalam proses membersihkan suatu area ataupun kamar tamu. Nanti apa aja bahan pembersih yang saya perlu bawa? Di pantry atau di gudang, banyak sekali ada jenis bahan pembersih. Nah, di sini kita bahas. Ya. Cleaning supplies yang perlu kita bawa nanti sesuai dengan area ataupun media yang kita bersihkan di dalam kamar tamu. Jadi kalian memilih cleaning supplies ini, dasarnya adalah area yang akan kita bersihkan. Apa areanya yang akan saya bersihkan? Media apa aja yang terdapat di dalam area tersebut. Jadi nggak sembarangan kita ngambil bahan pembersih. Ya, biar penuh aja carry caddy-nya semua saya naikkan. Jadi nggak seperti itu nanti. Ya, ngapain berat-berat dibawa, toh juga nggak dipakai. Ya. Nah, jadi yang perlu kita bawa sesuai dengan area dan media yang terdapat di dalam area kamar tamu. Jadi di kamar tamu nanti ada kaca jendela, glass windows. Jadi kita perlu bawa glass cleaner. Ya, silakan ambil glass cleaner nanti taruh di carry caddy. Nah, nanti karena kita identifikasi lantainya itu adalah keramik, kalian akan melakukan mopping, jadi bawa floor cleaner. Ya.
Terus di dalam kamar terdapat banyak media ataupun furniture yang terbuat dari kayu. Kita perlu bawa wood polisher. Nah, untuk tambahan nanti, ya jenis-jenis media lainnya, kita siapkan MPC, multi-purpose cleaner. Salah satu bisa digunakan nanti ketika kalian membersihkan bathtub. Ya, jadi bathtub itu ada yang terbuat dari fiber juga. Jadi itu bisa menggunakan MPC nanti. Ya. Selanjutnya, di dalam kamar tamu, kalian akan membersihkan toilet bowl. Jadi kalian perlu bawa toilet bowl cleaner. Bahan pembersih untuk jambannya, toilet bowl-nya. Air freshener, penyegar ruangan atau pengharum. Ya. Ketika kalian melakukan final check di sudut-sudut ruangan, bisa kalian tambahkan air freshener. Terus insect sprayer. Ya, bahan pembunuh serangga. Misalnya ada serangga, apalagi daerah Ubud biasanya close to the nature. Ya, jadi di sini dia sengaja buat view-nya yang ke alam, jadi sering ada serangga masuk. Ya, jadi kita perlu bawa insect sprayer juga. Terus metal polisher. Ini kita pergunakan untuk mengkilapkan media yang terbuat dari metal ataupun logam, besi, stainless, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini cleaning supplies yang perlu kalian siapkan ke dalam carry caddy. Ya. Bisa dirapikan penataannya supaya nanti lebih mudah dan aman kalian bawa. Jadi Pak persingkat, Pak percepat. Gimana untuk cleaning supplies? Bisa Pak lanjutkan dulu? Saya, biar selesai dulu materi persiapan menata troli ini. Cleaning equipment. Ya, tadi bahan pembersih, sekarang peralatan pembersih. Alat-alat pembersih apa aja yang perlu saya bawa? Nah, di sini. Yang pertama carry caddy. Carry caddy tadi tentu saja untuk menampung perlengkapan yang sifatnya lebih kecil sehingga kita lebih mudah membawanya. Kita perlu bawa carry caddy nanti. Hand glove dalam protektif, perlindungan. Nanti kalian mempergunakan beberapa bahan kimia, kalian harus menggunakan hand glove. Ya. Terus jenis-jenis linen, spesifiknya di sini cloth, ada soft cloth, lap yang sifatnya lembut. Nanti bisa kalian gunakan dalam polishing, dusting, ya. Terus selanjutnya ada cotton cloth. Ini kalian pergunakan nanti dalam teknik glass whipping, ya. Dam dusting, chemois, lap resap. Atau yang lebih sering kita kenal mereknya ini Kanebo. Itu merek, ya. Jangan menyebut merek nanti. Namanya chemois, ya. Lap resap, itu dia. Terus ada sanitary cloth. Sanitary cloth adalah lap khusus yang digunakan untuk membersihkan furniture yang ada di dalam bathroom, khususnya itu adalah bagian luar toilet bowl. Lap yang digunakan untuk membersihkan atau mengelap bagian luar toilet bowl atau jambannya. Itu namanya sanitary cloth. Ya. Selanjutnya glass cloth. Glass cloth untuk di room mungkin sedikit berbeda fungsinya dengan yang di public area. Glass cloth untuk yang di room itu difungsikan untuk mengelap gelas ataupun cup, cangkir yang disediakan di dalam kamar untuk tamu ketika kalian mencuci gelas air minum ataupun cangkir tersebut. Jadi glass cloth yang dipakai untuk mengelap. Bukan untuk mengelap kaca jendela nih glass cloth-nya. Ya. Jadi kalian bawa glass cloth ke kamar,
ketika kalian mencuci water glass dan juga coffee cup, cangkir kopi, gelas air minum, kalian mencuci nanti di kamar, kalian keringkan dengan gelas cloth. Itu dia. Selanjutnya, kita lanjutkan ke brush. Kalian perlu bawa hand brush. Kalian perlu bawa toilet bowl brush, karena kalian membersihkan toilet bowl. Hand glove tadi udah, ya. Kalian perlu bawa paintbrush. Paintbrush itu untuk membersihkan furniture yang susah dijangkau pakai cloth. Paintbrush itu kuas, ya. Jadi bisa menjangkau ke dalam bagian furniture. Terus ada floor broom, sapu lantai, karena kalian nanti akan sweeping. Terus bawa dustpan atau sodo, atau istilahnya apa? Serok. Jadi dalam sweeping set ada floor broom dan dustpan. Selanjutnya mop set. Mop set jadi ada stick mop, ada bucketnya. Ya, alat mengepel. Mop set itu. Ya, jadi ini mop set nomor 14. Mop set itu perlengkapan mengepel. Jadi kalian perlu bawa stick mop, bawa bucket. Terus cleaning knife ataupun putty knife, ya, ataupun istilahnya yang kita kenal itu adalah kapi. Itu perlu juga kita lengkapi. Siapa tahu ada noda-noda membandel pada area yang keras atau lantai, kita bisa pergunakan putty knife-nya. Selanjutnya, botol sprayer untuk menampung bahan pembersih. Spons, ya, dalam proses pembersihan media di bathroom, dalam proses pembersihan kaca, kita perlu spons. Glass wiper dalam pembersihan kaca. Floor duster atau lobby duster. Nah, ketika nanti kita identifikasi lantainya tidak kotor, hanya debu ringan, kita bisa pergunakan floor duster atau lobby duster. Ini cleaning equipment yang kalian lengkapi ke troli, yang kalian bawa ke kamar. Jadi banyak sekali bawa perlengkapan nanti kalian ke kamar. Ya, Pak harapkan nanti setiap siswa bisa melengkapi sendiri-sendiri. Ya, secara personal, ya, siapapun disuruh, Pak harapkan siap untuk melengkapi secara lengkap. Kalau kurang satu, resikonya kalian udah harus balik ke pantry lagi, ke gudang, ya, untuk ngambil. Kasihan bolak-balik kerja. Itu dia. Dah, itu cleaning equipment. Pak lanjut dulu. Gas supplies, di sini gas supplies atau gas room supplies, ya, itu ada dua jenisnya. Ada gas room supplies giveaway, ada gas room supplies non giveaway. Ya, ada yang boleh dibawa pulang oleh tamu, ada yang tidak boleh dibawa pulang oleh tamu. Itu dia. Ya. Nah, contoh yang bisa dibawa pulang oleh tamu di sini Pak cantumkan ada bath soap, hand soap, conditioner, shampoo, bath foam. Bath foam ini busa yang digunakan ketika tamu mau berendam di bathtub. Ya, dia akan menuangkan bath foam sehingga ada busanya, baru dia berendam di bathtub. Sewing kit, perlengkapan menjahit, sewing kit. Ya. Dental kit ini perlengkapan untuk menggosok gigi, toothbrush dan juga toothpaste. Itu di dalam kemasan itu disebut dental kit. Ya, sikat gigi dan pasta giginya. Nanti kalau tamunya minta toothbrush, kok nggak ada toothbrush, ya coba cari kemasan yang isi tulisan dental kit. Di dalamnya udah ada toothbrush dan juga toothpaste, pasta giginya. Shaving kit ini berbeda dengan sewing kit. Sewing kit, ya tadi perlengkapan menjahit. Kalau shaving kit, ini pisau cukur. Ya. Emery board, ya, emery board ini perawatan kuku, ya, papan untuk perawatan kuku, ya, mengasah bagian pinggiran kuku. Toilet paper, cotton bud,
facial tissue, mineral water, shower cap. Shower cap itu topi plastik untuk menutupi rambut kepala ketika tamu mandi pakai shower. Dia nggak mau keramas, nggak mau basah rambutnya, dia pakai shower cap. Disposal bag ataupun sanitary bag, ini khusus disediakan untuk tamu wanita yang lagi datang bulan. Biar nggak sembarangan buang sisanya itu, jadi disediakan tas khusus. Ya, biar aman, biar bersih. Glass bag, tea, sugar, coffee, creamer, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini contoh-contoh gas supplies giveaway. Jadi masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, contoh gas supply stationery-nya, perlengkapan tulis yang disediakan. Pak persingkat, Pak percepat karena waktunya. Gas comment, jadi kalau tamunya mau komen kita sediakan, ya ada gas comment. Envelope atau amplop kita sediakan, ya. Letterhead, kepala surat, kop surat, biasanya ini diisi dengan simbol hotel masing-masing. Postcard, jadi kartu pos. Door knob menu, ya, jadi tanda yang dipasang di pegangan pintu. Hotel map, hotel map-nya ini supaya tamu nggak bingung nanti mau jalan-jalan di hotel. Folder, ya, jadi folder buku, ya, jadi berisikan tentang apa, misalnya informasi ya, ataupun stamp. Stamp ini apa, post stamp ataupun perangko istilahnya. Ya, kalau tamu mau ngirim postcard, dia harus menamakan stamp, perangko. Stiker hotel, ini sebagai promosi biasanya. Pensil ataupun pen. Ini jenis-jenis stationery yang disediakan. Nah, Pak lanjut dulu. Formulir yang digunakan, ada room report atau room list. Room report ini adalah informasi mengenai jumlah kamar atau informasi mengenai keadaan kamar yang akan dibersihkan oleh seorang room attendant. Nanti satu room attendant akan mendapatkan room report. Nanti dalam praktek lebih jelasnya karena waktu ya, atau dalam pertemuan berikutnya. Room mate control sheet, formulir yang digunakan untuk mencatat persiapan dan pengeluaran yang kita gunakan dalam proses membersihkan kamar tamu. Jadi kita kan ada menggunakan barang, kita harus catat di room boy control sheet. Kita ada mengeluarkan barang, dimasukkan ke kamar, kita harus catat di room boy made control sheet. Lost and found, kalau ada kalian menemukan barang tamu di dalam kamar, kalian harus catat ke lost and found. Barangnya nggak boleh diambil, ya. Kita harus simpan dulu, kita catat dulu. Itu dia. Lost and damage report, untuk mencatat kehilangan dan kerusakan barang milik hotel. Kalau misalnya handuknya hilang, tamunya udah check out, kita catat di sini. Ini berbeda lost and found dengan lost and damage. Nanti Pak berikan contohnya. Work order, untuk memesan. Misalnya AC rusak, kita buat pesanan. Formulir yang digunakan untuk membuat pesanan perbaikan. Ya, contohnya, Pak persingkat. Ini dia room report. Ya, jadi ada nomor kamar, jumlah orang, person, kode, code, ataupun room status. Gimana keadaan kamarnya? Occupied, dirty, kotor. Ini nomor kamar 101 misalnya ke bawah, kalau penuh di samping lagi ditulis. Ya, jadi banyak kamar yang dibersihkan. Kodenya misalnya occupied dirty, ya, vacant dirty. Kalau udah selesai dibersihkan jadi apa? Kasih strip menjadi occupied clean, OC jadinya di kode. Room report. Ini yang dibagikan. Si A dapat room report 1, ini yang dibersihkan. Itu dia. Ya. Memang kalau waktunya nggak cukup, ini harus dilatih ya. Dan waktu Pak persingkat hanya pengenalan saja dulu. Selanjutnya, room-way control sheet. Ini contoh room-way control sheet. Persiapan di sini kalian tulis. Apa yang kalian bawa? Tulis di sini. Pengeluaran di bawahnya. Nanti kita latih. Ya. Lanjut dulu. Lost and found. Formulir
lost and found. Kalau kalian menemukan barang tamu, ini contoh formulirnya. Ya, nanti kita latih proses penggunaannya. Loss and damage report, kerusakan kehilangan barang hotel, seperti ini dia bentuknya. Nanti bentuknya di hotel bisa berbeda-beda. Kita pahami isi informasinya, itu dia. Work order. Sudah, untuk sementara pengenalan, nanti mungkin video ataupun dalam pembelajaran selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Ekstra yang harus dilengkapi ke troli. Misalnya ada honeymoon setup, ada flower decoration, ada flute writer, ya, ataupun nanti kalian harus buat misalnya towel art, itu dia. Nah, itu perlengkapan yang harus kita lengkapi ke dalam troli. Jadi pada pertemuan ini Pak tambahkan sedikit poinnya, yaitu langkah-langkah dalam sebagai seorang room attendant, karena nanti setelah hari raya kalian akan melakukan praktek. Jadi Pak selingkan materinya tersebut, termasuk dalam menata troli itu sudah lengkap kita bahas. Nanti dalam praktek Pak harapkan semua sudah siap dalam menata troli. Ya, sebenarnya ingin Pak berikan sedikit kuis ya tentang pelaksanaan pembelajaran kali ini, berkenan dengan waktu sudah lewat. Ya, jadi kita akhiri dulu pada pertemuan kali ini. Jadi kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.